Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P2KBP 3A Kota Gorontalo melaksanakan acara rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting di Kota Gorontalo. Pelaksanaan acara ini dihadiri dan dibuka dengan resmi oleh Wakil Wali Kota Gorontalo Rian F. Kono yang didampingi Kepala P2KBP 3A Kota Gorontalo Eladona Oktamina Sidiki bersama narasumber yakni Kepala Bapeda Kota Gorontalo Meidi Novita Silangen. Kepala P2KBP 3A Kota Gorontalo Eladona Oktamina Sidiki dalam laporannya menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang menetapkan 5 strategi nasional yang 2 diantaranya yakni peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian. Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting telah ditetapkan 5 strategi nasional dalam percepatan penurunan stunting. Yang pertama, peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian, lembaga ataupun pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah kecamatan, kelurahan. 2. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dari pemberdayaan masyarakat. 3. Peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di lingkup kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, daerah, kabupaten, kota, dan kecamatan sampai dengan kelurahan. Yang keempat, peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Kelima, pengembangan sistem dan informasi riset dan inovasi. Romawi 2, maksud dan tujuan. Untuk melaksanakan rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting tingkat Kota Gorontalo di semester 2 tahun 2023 ini, kemudian tujuan yang pertama untuk mengevaluasi kinerja tim percepatan penurunan stunting semester 1 tahun 2023 di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo. Yang kedua, meningkatkan komitmen TPPS baik tingkat kecamatan, kelurahan, maupun sampai dengan tingkat kota dalam melaksanakan percepatan penurunan stunting. Yang ketiga, melahirkan output berupa komitmen dan kesepakatan rencana kegiatan dari OPD teknis terkait yang merupakan bagian dari tim percepatan penurunan stunting tingkat kota. Yang keempat, untuk menguatkan sinergi dan kepedulian TPPS Kota Gorontalo, serta yang kelima mengoptimalkan peran dari pentahelik serta bapak dan bunda asuh anak stunting dalam penanganan anak bermasalah gizi ataupun stunting. Romawi 3, waktu dan tempat dilaksanakan di Auditorium Anjungan di situ Cafe Rooftop pada hari ini Selasa 15 Agustus 2023. Romawi 4, peserta terdiri dari tim percepatan penurunan stunting tingkat kota dan kecamatan, jumlah 50 orang. Romawi 5, narasumber ataupun materi yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gorontalo selaku Wakil Ketua TPPS, Bapak Wakil Wali Kota, Ibu Bapak hadirin sekalian saya hormati. Yang berikutnya perlu kami sampaikan bahwa pada kondisi saat ini berdasarkan hasil pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2022 telah dipetakan ataupun ditetapkan di wilayah Kota Gorontalo pada tahun 2023 ini berjumlah 8.457 keluarga sasaran, namun setelah dilakukan pemadanan dan penapisan yang sedetail mungkin di 9 kecamatan Kota Gorontalo
didapatkan data keluarga berisiko menjadi sejumlah 3.347 keluarga sasaran. Di angka ini tentunya kami berharap tim percepatan penurunan stunting tingkat kota sampai tingkat kecamatan dari 9 kecamatan yang ada ini bisa menjadi acuan data yang digunakan untuk pengambilan kebijakan dalam mengintervensi program penanganan stunting yang ada di wilayah Kota Gorontalo. Bapak Wakil Wali Kota, Ibu Bapak hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya kami menyampaikan terkait dengan capaian pendampingan terhadap keluarga sasaran, yaitu keluarga berisiko, calon pengantin, ibu hamil dan juga baduta maupun balita selama semester 1 ini dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2023 itu telah dilakukan total pendampingan sejumlah 2.339 kelompok sasaran yang tersebar di 9 kecamatan sekota Gorontalo. Kemudian yang berikutnya juga perlu kami laporkan pada kesempatan ini terkait dengan progres dari intervensi yang dilakukan oleh Bapak maupun Bunda asuh anak stunting yang beberapa waktu lalu telah dikukuhkan oleh Bapak Wali Kota, yaitu para camat sekota Gorontalo. Alhamdulillah pada semester 1 ini capaiannya sudah mencapai 50%. Beberapa camat yang selaku Bapak maupun Bunda asuh anak stunting telah melakukan upaya-upaya intervensi, dan masih ada juga beberapa kecamatan yang belum maksimal dalam melakukan penanganan intervensi. Semoga pada rapat kegiatan ini ataupun rapat koordinasi pada kegiatan kali ini, insya Allah capaian dari intervensi Bapak maupun Bunda asuh anak stunting yang sebagaimana menjadi amanah dari Perpres 72 2021 ini menjadi acuan bagi kita semua untuk sama-sama kita melakukan penanganan baik secara spesifik maupun secara sensitif. Yang insya Allah juga mohon izin melaporkan Pak Wakil Wali Kota, insya Allah pada 30 Agustus nanti kegiatan peringatan Hari Keluarga Nasional tingkat Kota Gorontalo yang pada momen itu juga akan diintegrasikan dengan pengukuhan Bapak asuh anak stunting, termasuk mohon izin Bapak Wakil Wali Kota, kemudian dari unsur Forkopimda, kemudian dari unsur akademisi yang insya Allah akan dikukuhkan oleh Bapak Wali Kota pada momen Harganas tingkat kota nanti. Sementara itu, Wakil Wali Kota Gorontalo Rian F. Kono pada pembukaan acara mengatakan rapat koordinasi ini sangat penting untuk percepatan penurunan stunting di Kota Gorontalo. Harus dari sekarang, tapi untuk mengejar 14 itu harus digenjot itu intervensi Pak Heru ini ya sensitif. Yang harus digenjot itu intervensi spesifik. Yang saya hormati Pak Yus, bukan berarti Pak Heru tidak penting, Pak Heru penting sekali, tapi itu jangka panjang. Mungkin saya udah lengser itu baru kelihatan efeknya gitu kan. Harus direncanakan. Baru lagi. Mulai lagi. Pindah di tempat yang baru, di pengabdian yang baru. Dan pengusaha itu pengabdian juga, Pak. Insya Allah. Yang saya hormati di sini hadir Pak Yus, Pak Kasim, Bapak Lukman Kasim, Ibu Fitri, teman-teman dari Dinas Kesehatan, dari Bapak dan Ibu Linang, Pak Camat, Kota Barat, Pejabat Kota Tengah, Kota Selatan. Oh, sama pindah Kota Tengah, Pak? Bukan, nah, saya lagi konsentrasi, anak saya lagi keluar gitu. Jangan.
Langsung ini Pak, Pak Camat Kota Selatan yang insya Allah calon. Nah, kan begitu. Pak Camat Kota Utara, Pak Camat Sipatana, serta yang mewakili Bapak Ibu Camat, Pak Kasim, Pak Camat Tuluntalangi. Nah, di sini hadir semua atau yang mewakili unsur kecamatan, unsur PKK, semuanya hadirin yang saya hormati, yang insya Allah kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak akan masuk ke Perpres 72 lagi karena kita semua pasti sudah mengetahui. Pada intinya di rapat koordinasi ini kita akan punya target untuk mencapai 14%, dan berdasarkan ilmu yang saya dapat waktu itu pertemuan wakil kepala daerah 1 Indonesia yang kebetulan pemateri utamanya adalah Bapak Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN. Dan memang beliau sampaikan untuk mencapai target nasional itu intervensi spesifik itu yang kita harus kedepankan, karena tidak akan mengejar kalau kita di sensitif. Tapi bukan berarti intervensi sensitif tidak ada, karena kan orang buat apa? Buat jamban, buat itu kan memerlukan waktu. Sedangkan kita mengejar untuk penurunan yang signifikan seperti itu. Dan Bapak Ibu sekalian, target Bapak Wali Kota 14%. Dan kemarin saya melaksanakan rapat koordinasi di aula Ibu Novi lagi naik haji kalau tidak salah, dan saya mendapatkan informasi dari BKKBN Provinsi Gorontalo untuk sementara kita berada di peringkat yang paling pertama di Provinsi Gorontalo. Sementara hasilnya baik lah, SSGI, tapi kan itu nanti rilis di awal tahun. Artinya insya Allah apa yang sudah dilakukan secara bersama-sama, secara terpadu, ini bisa membuahkan hasil yang baik di awal tahun nanti. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya hanya sedikit mengingatkan Bu Kaban, Bu Kadis, bahwa untuk stunting ini sumbernya kita pendanaannya itu dari DAK. Saya dapat info ada 1 miliar lebih sedikit untuk makanan DAK. Nah, saya nggak tahu itu masuk di mana itu. Mungkin. Saya nanti bersedia untuk mengklarifikasi ulang ke BKKBN, karena di momen tersebut seluruh daerah diberikan dan diberikan di seperti ini, di slide saya seperti ini. Mungkin 2024 atau 2023, tapi yang diutamakan adalah kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat atau intervensi spesifik makanan, protein, apalagi utamanya protein zat besi ya untuk ibu hamil. Terus kemudian kita dapat memperdayakan UMKM lokal. Nah, ini kan urusan merubah paradigma, bagaimana masyarakat bisa terbiasa memakan
makanan yang bergizi dan bisa kasih makanan ke anak-anaknya yang makanan yang bergizi. Dan seperti itu. Jadi ini bukanlah perkara mudah. Begitu saya berharap peran Bapak Ibu Camat yang telah dikukuhkan sebagai Bapak Bunda asuh stunting bisa lebih dioptimalkan. Nah, kemudian Bapak asuh anak stunting ini kalau bisa juga dari tingkat swasta. Swasta ada ya. Nah, jadi anak kan bisa berasal dari dana-dana CSR maupun beliau adalah tokoh masyarakat atau selebgram atau apapun itulah. Jadi bisa selain selain bisa mengintervensi satu kasus misalnya, beliau juga bisa sekalian mensosialisasikan akan program stunting ini atau intervensi stunting ini yang dilakukan oleh pemerintah kota. Misalnya selebgram tersebut mempunyai pengikut 10.000 aja udah cukup. 10.000 ya, taruhlah yang di Gorontalo ada 5.000 kan kerja kita jadi lebih ringan. Kemudian PKH ini juga penting. Dinas sosial ada ya? Pak, ya. Jadi PKH ini adalah salah satu sebetulnya instrumen penting dalam percepatan penurunan stunting. Tapi banyak kasus-kasus coba diidentifikasi Pak. Setelah mendapat PKH ini, masyarakat memanfaatkan untuk apa gitu kan? Jangan untuk kredit yang konsumtif gitu kan. Program keluarga harapan, jadi harus ada instrumen kita atau semacam pengawasan dari kita dan juga edukasi, diikuti dengan edukasi PKH ini sampai mana efektivitasnya dan memberikan efek-efek apa untuk masyarakat Kota Gorontalo. Saya rasa demikian apa yang dapat saya sampaikan. Tadi sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk mencapai target yang terpenting sekarang ini adalah intervensi spesifik untuk mengetahui penyebab langsung dan juga intervensi secara, kalau makanan itu spesifik ya, spesifik. Dan tentu harapan saya rakor ini bisa mengeluarkan outputnya dalam penurunan stunting yang signifikan sebagaimana komitmen kesepakatan dan rencana kita bersama dan semuanya yang ada di ruangan ini. Kemudian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting tingkat Kota Gorontalo tahun 2023. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya Wakil Wali Kota menyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih lanjut, Kepala Bapeda Kota Gorontalo Meidi Novita Silangen dalam paparannya menyampaikan tentang data EPPGBM-A atau Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat pada semester 1 tahun 2023. Tahun merdeka dari stunting. Apa aja yang merdeka semua kita canangkan di 78 Indonesia ini. Karena kebetulan kiri kanan pakai merah, Pak. Merah putih termasuk Pak Yus yang menjadi penggerak bendera dari latihan. Yang kedua, menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua DPPS dalam hal ini Wakil Wali Kota Gorontalo adalah angka terbaik kita di semester ini terhadap pencapaian penurunan stunting dengan data
SSG yang disampaikan. Tetapi ini perlu saya ingatkan untuk tetap semangat seperti ini, karena pengalaman kita tahun kemarin justru kita kebobolan tidak menginput apa-apa pada saat akhir tahun sampai nilai kita 0, Pak. Dan ini saya harus urus langsung ke Bangda agar diampuni dosa-dosa terhadap kelalaian kita. Jadi saya kira semangat kita sampai dengan bulan Agustus ini, semangat kemerdekaan untuk tetap mengawal stunting dengan target yang sudah ditetapkan. Saya bicara di sini sebagai selaku wakil ketua TPPS di bawah Pak Ketua, Pak Wakil Wali Kota yang saya kira memberikan arahan bersama Wali Kota Pak Sekda yang luar biasa terhadap capaian stunting kita, dan hal yang terjadi adalah data dari 8 ribuan bisa sampai dengan 3 ribuan hari ini. Kita optimis bahwa penurunan stunting di Kota Gorontalo adalah target yang kita tetapkan di sisa tahun depan itu kurang lebih 13,5%. Ibu Bapak, ini gambaran pencapaian stunting yang menjadi prestasi kita semua yang hadir di tempat ini, yaitu menurunkan angka stunting 7,4 poin menjadi 19,1 dibandingkan 2021, yaitu 26,5. Ini angka 26,5 ini sama seperti bom waktu disampaikan kepada Pak Wali, Pak. Karena memang selama ini kita memegang data SSG itu, tapi alhamdulillah saya kira semangat kita bersama ini kita mampu menurunkan angka stunting sampai pada posisi di bawah angka stunting nasional maupun provinsi. Kita apresiasi sama-sama untuk kita semua yang sudah bekerja. Kondisi ini menggambarkan bahwa implementasi program-program penurunan stunting berjalan efektif dan relevan mendukung capaian nasional. Walaupun Pak awalnya ini stunting ditetapkan, perbedaan pendapat itu luar biasa. Karena mulai dari pengambilan data, sampel dan sebagainya, ini di Bapeda sampai mau bertengkar Pak Kepala Bidang antara Kabid di Bapeda maupun DP2KB maupun di kesehatan untuk menyepakati angka-angka data-data, karena kita harus bicara berdasarkan data dan fakta. Angka stunting di Provinsi Gorontalo ini 8,8, yang paling tinggi ada di Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo terendah yaitu di 4,4%. Berdasarkan data EPPGBM atau Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat, semester 1 balita stunting ini sangat pendek sebanyak 431 balita atau 3,5% dari 12.124 balita yang diukur panjang dan tinggi badannya. Kemudian kita juga melakukan rembuk stunting tingkat Kota Gorontalo yang kira ini disupport betul oleh DP2KB, P3A beserta kesehatan yang tidak henti dan teman-teman camat. Dari seluruh keluarga beresiko stunting ini 4.888 keluarga telah mendapat KIE interpersonal sesuai standar, yang pendampingannya ini saya kira tim pendampingan bekerja penuh dengan juga keterlibatan dengan PKK di sini. Sebanyak 3.930 ini memiliki rumah layak huni dari 4.888. Terima kasih Pak Kadis Perkim yang sudah mensupport untuk kegiatannya lewat juga Kotaku. Demikian juga jamban sehat, akses air minum yang saya kira totalnya hampir mengcover apa yang menjadi resiko stunting. Terdapat 43 kelurahan ini sudah stop BAPS. Kita targetnya memang tahun kemarin, tahun ini bersama Ketua Forum Kota Sehat Bapak Aris Montaha, mestinya 50 kelurahan stop BAPS di tahun ini. Kita sudah sepakati waktu itu pencangangannya nanti di ulang tahun kota, tapi sampai dengan saat ini masih ada 7 kelurahan. Nanti kita rilis 7 kelurahannya di kelurahan apa-apa. Mohon untuk menjadi perhatian dari teman-teman para camat, karena stop BAPS ini secara provinsi kita juga masih paling banyak. Untuk penurunan stunting ini saya kira
tadi sudah disampaikan Pak Ketua, Pak Wali, bahwa mandat Perpres 72 2021 kita target 14%. Ini tidak perlu saya ulangi lagi, tapi sudah memaknai dan mendampingi secara jelas untuk pelaksanaan. Hanya memang kekurangan kita di penginputan, Pak. Jadi data terbaru menunjukkan bahwa kita turun peringkat untuk kelurahan stunting. Ini disebabkan bukan sebenarnya kelurahannya tidak baik atau kurang hanya penginputan data, Pak. Pelaporan ini yang kurang. Nah, pelaporan itu menjadi bagian penilaian kinerja terhadap, kalau mau juara satu harus laporannya juga lengkap. Iya. Nah, kita memang kalau tidak diingatkan ya terlalu banyak sibuk, ya seperti inflasi. Inflasi itu kita sudah luar biasa mulai dari Januari masuk di tiga besar provinsi dalam penanganan inflasi. Kemudian kita tidak mendata PID dana insentif terkait dengan inflasi lewat untuk semester 1 hanya karena laporan kita tidak diinput, tidak disampaikan. Iya, jadi supaya tahun depan bisa dapat, Pak. Karena itu kan eviden, data itu eviden, bukti bahwa kita sudah melakukan ini. Nah, kalau cuma sekedar menyampaikan di paparan sudah lakukan ini, tetapi evidennya fakta lapangan tidak diinput dalam data, ya akhirnya juga enggak. Jadi teman-teman lurah yang teman-teman camat untuk kelurahan yang tahun depan kita siapkan, tolong itu juga dikawal dengan baik, dan itu menjadi semangat untuk sama-sama kita lakukan penanganan. Berikutnya asumsi target percepatan penurunan stunting. Ini di 2023 11,7 dengan delta rata-rata 7,4, dan 2024 kita targetnya 4,3%. Yang mungkin yang sudah kita lakukan adalah inovasi apa yang nanti kita lakukan. Sekarang Pak Wali kita di Bapeda juga menggerakkan inovasi yang kita dampingi, dan sebenarnya mungkin banyak masyarakat yang melakukan tetapi tidak terdata dengan baik. Nah, konvergensi ini upaya memastikan seluruh intervensi penurunan stunting sampai pada target sasaran. Artinya kalau bahasa lainnya adalah kolaborasi semua, mulai dari pengasuhan, PAUD, pemantauan pertumbuhan, air bersih, PKH, tata laksana, dan semua pelaku-pelaku itu ada di sini. Semua pelaku-pelaku ini ada di sini. Nah, sekaligus ini kan saya menyampaikan untuk penguatan perencanaan pelanggaran dalam penanganan stunting. Jadi selain nanti tahun depan dengan dana yang sangat sedikit, belanja wajib mengikat harus, mandatori harus, kemudian SPM harus, stunting, inflasi, kemiskinan ekstrim menjadi prioritas. Jadi kira-kira ini sebuah program saya boleh pikir ini doi mau taruh di mana. Monitoring dan evaluasi penanganan stunting saya kira hampir setiap saat dilakukan. Kalau ada rapat yang paling ramai, Pak, yang paling banyak mungkin stunting ini yang hampir setiap hari ada ini loka KG ini yang tidak bisa habis dari kelurahan. Ini semangatnya yang luar biasa, sehingga terlaksana dengan baik dari semua pihak. Pemenuhan SPM bidang kesehatan ini juga menjadi hal yang penting, menjadi target yang saya sampaikan di dalam LKPD maupun target LPJMD menjadi hal ini terkait dengan SPBM bidang kesehatan. Ada juga masuk di situ adalah terkait dengan pendidikan. Nah, beberapa hal kunci yang perlu didorong dalam percepatan stunting yaitu sistem moneter terpadu dan spasial. Ini ranahnya ada di Bapeda untuk memastikan kegiatan dan anggaran untuk mencapai sasaran dan lokasi prioritas. Kemudian dashboard bonet yang terpadu dan men-track capaian setiap kegiatan. Kemudian yang kedua, komitmen kepala daerah. Saya kira kalau komitmen ini luar biasa. Kalau ada yang 100, orang di sini 1000. Cuma kalau komitmen kepala daerah juga tidak dilaksanakan, tidak dijebatani oleh OPD terkait,
Artinya kita tidak punya semangat untuk kolaborasi, semangat untuk mensukseskan apa yang menjadi komitmen Bapak Wali Kota dan Pak Wali, ya sama juga, ini juga blunder. Jadi saya kira komitmen menjadi kata kunci pertama. Yang kedua adalah kolaborasi antar OPD untuk mensukseskan hal ini. Kemudian data yang akurat yang harus kita sajikan. Ini yang terkait dengan penginputan data yang diminta oleh Mbak Panda. Kemudian data-data terkait dengan penilaian yang menjadi perhatian semua. Pemberdayaan masyarakat dari semua lini yang kita lakukan. Sistem insentif bagi daerah yang mempunyai kinerja penurunan stunting yang baik. Barangkali juga mungkin nanti kalau ini bisa dilombakan kecamatan mana yang stunting terendah, yang mensupport stunting yang terendah, selain inovasi yang tadi disampaikan. Pelaksanaan rapat koordinasi yang berlangsung selama 1 hari tersebut menghadirkan 50 peserta yang termasuk dalam struktur kepengurusan tim percepatan penurunan stunting di Kota Gorontalo.